Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke materi ketiga dari UAS Pengantar Ekonomi 1 kali ini, yaitu mengenai oligopoli and game theory. Nah, jadi untuk oligopoli sendiri ini masih masuk ke materi market structure ya. Ya, di sini market structure ketiga yang akan kita pelajari. Nah, mungkin sebelum kita mulai, oligopoli market itu apa sih? Dan bedanya apa sama monopoli dan perfect competition yang udah kita pelajari sebelumnya? Jadi kalau untuk oligopoli market sendiri, kalau misalnya sebelumnya kita belajar tentang PPS, yang mungkin bisa dibilang apa namanya radikal kiri gitu, dia jumlah pembelinya banyak dan jumlah penjualnya banyak. Dan monopoli itu ada di sebelah kayak kanan banget, pembelinya banyak dan penjualnya cuma satu. Nah, oligopoli ini agak sedikit di tengah-tengah, di mana pembelinya banyak, tapi penjualnya hanya beberapa atau hanya sedikit gitu. Nah, itu adalah salah satu karakteristik utama dari oligopoli market. Cuma ada beberapa penjual yang menguasai pasar. Nah, untuk karakteristik oligopoli sendiri ada beberapa yang sama seperti pasar monopoli ya. Terutama yang pertama di oligopoli market sendiri ada daya monopoli atau market power, di mana perusahaan bisa ngeset harga di atas marginal cost, yang artinya dia bisa ngeset markup. Jadi mereka price maker bukan price taker. Terus kemudian ada juga eh, sama seperti di monopoli juga di jangka panjang perusahaan-perusahaan di oligopoli ini mereka menikmati supernormal profit karena adanya high barrier to entry. Begitu. Nah, tapi mungkin satu karakteristik yang paling unik dari pasar oligopoli adalah adanya interdependence between firms itu atau bahasa lainnya adalah setiap keputusan yang dibuat oleh perusahaan di pasar oligopoli itu bisa mempengaruhi keputusan perusahaan lain. Nah, ini kemudian yang dijelaskan oleh yang namanya konsep nanti kita belajar strategic behavior ya. Kalau misalnya di pasar oligopoli, yang akan digambarin dengan game theory. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke konsep berikutnya, di mana kalau misalnya di oligopoli, satu hal yang bisa terjadi di oligopoli itu yang mungkin unik dibanding yang lain adalah adanya kolusi, gitu. Jadi, kalau misalnya di oligopoli, let's say cuman ada 3 perusahaan, 4 perusahaan. Mereka kalau misalnya berkompetisi, masing-masing itu ya mereka perang harga kan. Mereka biasanya ngeset harga semurah-murahnya yang mereka bisa dibandingin perusahaan lain. Terus mereka memproduksi sebanyak-banyaknya. Jadi mereka ya supaya bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih banyak. Tapi kemudian kompetisi ini kadangkala tidak, bukan kadangkala ya, tapi selalu tidak apa namanya, tidak bisa memaksimalkan eh, profit perusahaan. Nah, kemudian ada satu cara biar perusahaan-perusahaan oligopoli ini yang ada 3 perusahaan, 4 perusahaan, 2 perusahaan ini bisa meningkatkan keuntungan mereka lebih besar dibandingkan jika mereka berkompetisi sebagai sebuah oligopoli. Itu caranya dengan berkolusi. Nah, kolusi ini apa? Kolusi ya basically 3 perusahaan ini di pasar oligopoli itu mereka bekerja sama di mana mereka nih kalau misalnya di oligopoli itu kan ada tadi balik lagi ada karakteristik interdependence between firms. Jadi kalau misalnya satu perusahaan nurunin harga nih, let's say perusahaan lainnya juga bakal ikut nurunin harga gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya satu perusahaan pengen ningkatin keuntungan dengan nurunin harga, pada akhirnya percuma karena perusahaan lain bisa ikut nurunin harga. Nah, tapi kalau dengan kolusi ini, mereka bisa kerjasama nih. Misalnya 3 perusahaan ini kerjasama, oh kita pengen ningkatin keuntungan kita. Caranya gimana? Caranya ya mereka bisa ngeset harga lebih tinggi secara berbarengan. Jadi maksudnya karena mereka cuma tiga-tiganya perusahaan apa tiga-tiganya perusahaan di pasar, jadi pada akhirnya pembeli itu nggak punya opsi kan. Jadi ya udah mereka pada pembeli ini nerima aja gitu. Kalau tiga-tiganya naikin harga. Jadi mereka tidak lagi jadi sebagai oligopoli, tapi mereka act as a monopolis gitu. Mereka menetapkan harga lebih tinggi dengan kualitas dengan kuantitas
produksi yang lebih rendah. Atau biasanya yang disebut itu kartel, gitu ya. Mungkin contoh kartel kalau misalnya dunia nyata mungkin kalau kalian tahu ada OPEC ya. Jadi kalau di OPEC tuh apa, negara-negara minyak, jadi mereka ngeset kapan mereka jual produksi banyak, kapan mereka produksi sedikit gitu, untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing. Nah, tapi kemudian kadang-kala kolusi ini eh, tidak berjalan dengan mulus ya. Di mana let's say misalnya ada perusahaan A sama perusahaan B di pasar oligopoli gitu. Dua-duanya berkolusi nih, oh ya kita sepakat buat ngeset harga lebih tinggi. Tapi kemudian ketika ngeset harga lebih tinggi, selalu ada yang namanya tuh incentive to cheat gitu. Jadi antara perusahaan A atau perusahaan B itu bisa secara tiba-tiba nurunin harga dan no, apa namanya melanggar kesepakatan mereka sebelumnya. Karena kenapa? Karena kalau nurunin harga, ketika perusahaan B harganya tinggi, pembeli-pembeli kan pada pindah ke perusahaan A semua kan. Jadi pada akhirnya perusahaan A untung lebih banyak gitu karena perusahaan B harga lebih tinggi. Tapi kemudian pada akhirnya karena perusahaan B ini ingat perusahaan A ngambil penjual mereka, pembeli mereka semua, perusahaan B juga ikut nurunin harga gitu. Jadi pada akhirnya biasanya kolusi ini tuh tidak berjalan dengan baik dan malah menghasilkan outcome yang dinamakan sebagai prisoner dilemma gitu. Di mana digambarin oleh game theory itu. Di mana game theory itu sebenarnya basically ngegambarin interaksi party A dan party B untuk opsi tertentu. Jadi ada basically prisoner dilemma ini ngejelasin kenapa sih kolusi itu susah sekali diterapkan di pasar oligopoli. Nah, di sini juga ada konsep yang namanya dominant strategy ya, di mana dominant strategy itu misalnya kalau di sini ya kalau prisoner dilemma itu seperti namanya kan itu terinspirasi dari sebuah skenario ya. Jadi ada dua orang ditangkap di penjara, mereka bisa milih buat confess atau diem aja gitu. Nah, kalau misalnya domain strategi ini, dia itu ngegambarin eh, opsi yang akan selalu diambil oleh party A, apapun yang dipilih oleh party B gitu. Jadi misalnya di sini Bonnie sama Clyde begitu, mereka kan bisa confess atau remain silent. Let's say Bonnie ini dominan strateginya confess. Jadi kalau misalnya Clyde milih buat confess ataupun remain silent, Bonnie akan selalu milih buat confess. Nah, itu dominan strateginya eh, Bonnie. Kemudian Nash Equilibrium itu ngegambarin titik di mana setiap masing-masing parties nih ketika mereka sudah memilih strategi yang terbaik itu berdasarkan best response ataupun strategi terbaik yang diambil oleh party A yang berdasarkan apa yang dipilih oleh party B. Ini mungkin sedikit gambaran dari Prisoner Dilemma untuk aplikasinya biar lebih mudah bakal gua langsung kasih contoh dari pasar oligopoli aja. Jadi eh, ini tuh seperti kasus apa namanya perusahaan A dan perusahaan B tadi ya. Let's say perusahaan A itu 7-Eleven, perusahaan B itu Casey's. Di mana keduanya nih punya kesepakatan untuk kolusi gitu. Mereka sepakat untuk produksi sedikit agar harganya masing-masing mahal gitu. Jadi buat ningkatin harga keduanya gitu berbarengan. Nah, jadi awalnya kan kalian bisa lihat 7-Eleven sama Casey's ketika masih kolusi profitnya di 13.200 ya kalau misalnya mereka pilih kolut dua-duanya. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau misal kalian lihat di kanannya, oh kak bagian kanan atas payoff matrix ini, bisa dilihat bahwa kalau misalnya 7-Eleven milih buat ningkatin produksi mereka nih dan nurunin harga, profit mereka bakal ningkat dari 13.200 ke 15.000. Nah, ini adalah konsep dari best response tadi. Ketika cases milih buat collude produksi Qt 2200, best response dari 7-Eleven adalah untuk cheat. Karena dia bakal mendapatkan
profit yang lebih tinggi dari 13.200 menjadi 15.000. Nah, ini best response-nya itu. Tapi kemudian apakah kita sudah mencapai Nash equilibria? Belum. Karena kemudian cases juga bisa memilih opsi dia. Kalau misalnya 7-Eleven milih buat cheat, ini kan dia cuma dapat 11.000 kan. Kalau misalnya cases, kalau misalnya 7-Eleven milih cheat, cases lebih baik buat cheat juga karena profit dia bakal meningkat dari 12.000 dari 11.000. Jadi ini contoh dari best response. Kalau misalnya 7-Eleven cheat, maka Casey's bakal ikut cheat juga karena ini perbandingan profitnya lebih tinggi 12.000. Jadi pada akhirnya Nash equilibriumnya di mana? Nash equilibrium adalah ketika 7-Eleven cheat sama Casey's cheat. Di mana profitnya keduanya 12.000. Nah ini bisa dilihat bahwa ada prisoner dilemma di sini nih. Di mana awalnya mereka untung dua-duanya dapat 13.200. Tapi karena adanya incentive to cheat, mereka ada opsi best response lain begitu. Mereka tetap memilih untuk cheat gitu. Walaupun ya karena mereka kan masing-masing nggak tahu kan kalau misalnya outcome-nya pada akhirnya bakal buruk. Tapi ya pada akhirnya keduanya bakal mendapatkan outcome yang tidak untung. Itu biasanya prisoner dilemma. Nah ini kalau misalnya kalian lihat, untuk Nash equilibrium adalah ketika 7-Eleven cheat sama Casey's cheat. Terus kemudian untuk dominant strateginya adalah buat masing-masing itu cheat atau produce Q sama dengan 3.000 gitu. Nah, kalau misalnya melihat dominant strategi gimana? Let's say kita dari POV 7-Eleven. Misalnya cases pilih buat collude. Cases pilih buat collude, kita bandingin aja nih. Kalau misalnya 7-Eleven pilih collude kan profitnya 13.200. Kalau misalnya uh, 7-Eleven cheat, dia profitnya 15.000. Jadi kalau misalnya cases collude, 7-Eleven lebih baik untuk cheat karena mendapatkan profit yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya cases pilih buat cheat, kita bandingin juga nih. 7-Eleven profitnya kalau misalnya dia tetap collect 11.000, kalau misalnya cheat 12.000. Jadi ketika cases milih buat cheat, 7-Eleven juga tetap milih buat cheat. Jadi mau cases collect ataupun cheat, 7-Eleven tetap milih buat cheat. Nah itu kenapa kemudian domain strategi buat 7-Eleven itu untuk cheat on the agreement. Ini adalah konsep dari dominant strategy. Baik, mungkin itu saja materi dari gua untuk tiga materi awal ini. Mungkin habis ini bisa langsung masuk ke penjelasan soal UAS tahun lalu dan juga materi yang bakal dibawakan oleh Kak Eva. Misalnya teman-teman, mungkin gua langsung alihin saja. Oke.